Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Nata Sahabat Belajar. Kali ini kita akan membahas mengenai matematika kelas 8. Materinya yaitu lingkaran ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian sering sekali menemukan benda yang berbentuk lingkaran. Seperti contoh di sini nih ada apa? Donat ya. Terus kemudian ada roda ya. Terus kemudian ada koin. Lalu ada kancing. Lalu ada jam dinding. Nah, itu dan masih banyak lagi benda-benda yang berbentuk lingkaran yang lainnya ya. Itu lingkaran, jadi sudah tidak asing lagi ya. Baik, pertama kita bahas mengenai unsur-unsur lingkaran. Ada apa saja di dalam lingkaran? Yang pertama, di sini perhatikan gambarnya ada titik O ya, titik tengah di dalam lingkaran. Itu dikatakan atau disebut dengan titik pusat lingkaran. Itu unsur yang pertama. Berikutnya, ada garis yang ditarik dari titik pusat ke titik keliling lingkaran. Nih, dari titik O ditarik ke titik A. Nah, itu disebut dengan jari-jari lingkaran. Jadi garis yang menghubungkan titik pusat O dengan titik keliling lingkaran A. Nah, itu jari-jari ya. Berikutnya ada garis dari A ke B nih ya. Dari A ke B itu merupakan garis diameter, garis tengah lingkaran ya, yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat. Jadi garis tengah yang membagi dua bagian sama besar lingkaran itu dikatakan diameter. Diameter juga merupakan dua kalinya dari jari-jari. Jadi jari-jari itu setengahnya dari diameter ya. Berikutnya nih, di sini ada garis lengkung A ke C. Ada yang kecil yang atas, ada yang besar yang bawah. Tuh, ingat bukan garis lurusnya tapi garis lengkungnya A ke C. Nah, itu disebut dengan busur. Busur itu ada busur kecil, itu bagian atas dari A ke C-nya. Kemudian ada busur besar, yaitu A ke C. Ini garis lengkungnya ya. Busur itu garis lengkung AC. Itu busur. Kemudian ada garis A ke C nih. Bedanya kalau tadi garis lengkungnya busur, sekarang garis lurusnya dari A ke C. Itu dikatakan dengan tali busur ya. Tali busur itu garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran tetapi tidak melewati titik pusat. Nah, itu tali busur. Ingat, tali busur itu yang garis lurus, sedangkan kalau busur tadi yaitu yang lengkungannya. Berikutnya di sini ada garis O ke F nih. Garis O ke F itu dikatakan dengan apotema. Jadi jarak terpendek antara titik pusat dengan tali busur. Ya, ini titik pusatnya O, tali busur di sana AC, jarak terpendeknya itu apotema dari O ke F. Kemudian nah, di sini ada daerah yang berwarna abu-abu. Ini dikatakan dengan tembereng. Ya, dikatakan dengan tembereng. Itu daerah yang dibatasi oleh busur AC ya, garis lengkung AC itu yang luar dengan tali busur AC garis lurus dari A ke C. Nah, itu disebut dengan tembereng. Jadi daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Baik, berikutnya ada daerah AOC. AOC yang berwarna abu itu dikatakan dengan juring. Juring itu dibatasi oleh busur AC, lengkungan AC dengan dua jari-jari. Siapa di sini jari-jarinya? Yaitu O ke A juga O ke C. Nah, itu juring. Nah, berikutnya di sini perhatikan ada sudut AOC, ada sudut ABC. Sudut AOC itu dikatakan sudut pusat karena sudutnya itu ada di titik pusat lingkaran. Sedangkan sudut ABC itu dikatakan sudut keliling karena sudut B-nya itu terdapat pada keliling lingkaran. Nah, itu sahabat belajar mengenai unsur-unsur lingkaran. Dapat kita simpulkan di sini yang pertama ada pusat lingkaran, yang kedua ada jari-jari lingkaran, yang ketiga diameter, ingat diameter dua kali jari-jari, yang keempat ada busur kecil dan busur besar, yang kelima tali busur,
yang ke-6 apotema, yang ke-7 tembere, yang ke-8 juri, yang ke-9 sudut pusat, dan yang ke-10 sudut keliling. Nanti sambil dicatat, kalian dipelajari lagi, diperhatikan lagi ya. Sekarang yang B nih, bagaimana cara menghitung luas dan keliling lingkaran? Sebelumnya kita bahas dulu apa sih bedanya luas dan keliling lingkaran. Kalau kita lihat di gambarnya di sini, untuk menghitung luas itu kalian berarti menghitung bagian dalamnya yang berwarna abu, juga bagian luarnya yaitu yang berwarna hitam, kulit lingkaran, itu luas. Jadi menghitung luas itu kalian menghitung bagian dalam dan luar. Sedangkan menghitung keliling itu hanya menghitung bagian hitamnya saja, keliling lingkaran tuh luarnya saja. Nah, itu bedanya menghitung luas dan menghitung keliling. Luas itu dalam dan luar, kalau keliling hanya bagian kulit luarnya saja. Lalu bagaimana rumus luas lingkaran? Sebetulnya di sini hanya mengulang saja karena di SD sudah kalian belajar yang namanya lingkaran. Ini rumusnya, luas pi r kuadrat atau bisa 1/4 pi d kuadrat. Yang harus diingat, pi-nya itu 3,14 atau 22/7. Gunakan 22/7 ketika jari-jari atau diameter kelipatan dari 7. Misal 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. Kalau bukan kelipatan dari 7, kalian gunakan pi-nya 3,14. Itu untuk mempermudah kalian dalam menghitung ya. Baik, sekarang ke keliling lingkaran nih. Keliling lingkaran itu rumusnya pi kali diameter atau pi d. Atau kalian juga bisa gunakan rumus 2 pi kali jari-jari atau 2 pi r. Nah, boleh gunakan rumus yang mana saja. Keterangannya di sini, d itu sebagai diameter, r itu sebagai jari-jari. Nah, pi ini sebagai 3,14 atau 22/7. Baik, kita ke contoh soal nih sahabat belajar. Perhatikan yang nomor 1. Sebuah jam dinding berbentuk lingkaran memiliki diameter 28 cm. Hitunglah keliling jam dinding tersebut. Nah, ini kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Jadi ada jam dinding lingkaran. Seperti biasa, tulis dulu apa yang diketahui di soal. Ya, di soal itu terdapat diameter 28 ya. Yang ditanyakan itu keliling. Tadi sudah kita bahas rumus dari keliling itu yaitu pi d ya. Tinggal dimasukkan, pi-nya kita gunakan 22/7 karena diameter di sini 28 merupakan kelipatan dari 7 kali dengan diameter 28 ya. Tujuannya ini nih untuk bisa mudah menghitung, bisa menyederhanakan. Seperti ini, 28 itu bisa dibagi dengan 7 yaitu 4. Tinggal kalian kalikan 22 kali 4 yaitu 88 cm. Atau boleh kalian saya mau menggunakan rumus 2 pi r kelilingnya, silahkan ya. Baik, yang nomor 2 di sini. Diketahui keliling lingkaran adalah 154 cm. Hitunglah jari-jari lingkaran tersebut. Seperti biasa, tulis dulu yang diketahui di soal di sini. Keliling lingkaran 154 ya, yang ditanyakan yaitu jari-jari lingkaran. Karena yang diketahui keliling, maka kita gunakan rumus keliling lingkaran. Tadi ya, terus diingat keliling lingkaran itu pi kali diameter atau pi d, atau kalian bisa menggunakan 2 pi r ya. Oke, di sini kita coba gunakan pakai rumus pi d ya, pi kali diameter. Oke, dihitung. Karena yang diketahuinya keliling 154, maka tinggal masukkan nih di keliling yaitu 154 sama dengan pi-nya gunakan 22/7 dikali dengan diameter ya. Nah, ini belum ada, ini akan kita cari ya. Maka dari rumus K sama dengan pi kali D, kita dapat menentukan rumus D ya, atau rumus diameternya saja. Nih, diameter itu didapat dari keliling dibagi dengan pi. Nah, ini rumusnya. Dari K sama dengan pi D, ini rumusnya. Kelilingnya di sini 154 dibagi dengan pi-nya yaitu 22/7. Nah, ini sahabat belajar. Kemudian kita hitung dengan cara merubah pembagian menjadi perkalian dengan syarat. Nah, ini pecahannya kita ubah penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Jadi tadinya 22/7 jadi 7/22 ya.
ya. Ada yang bisa disederhanakan di sini, yaitu 154 ya. Itu bisa disederhanakan dengan 22 dibagi dengan 22. Itu hasilnya 7. Tinggal kalian kalikan 7 kali 7 sama dengan 49. Ini diameter. Sedangkan yang ditanyakan di soal yaitu jari-jari ya. Maka ingat tadi bahwa diameter itu 2 kali dari jari-jari. Maka jari-jari itu setengah dari diameter ya. Maka kita tulis di sini jari-jari sama dengan setengahnya dari diameter. Maka jari-jari sama dengan diameter atau D dibagi dengan 2. Diameternya sudah kita dapatkan yaitu 49 ya. Maka tulis di sini 49 dibagi dengan 2. Maka kita dapat jari-jarinya 24,5 cm. Boleh kalian gunakan yang 2PR ya, silakan nanti dicoba di rumah ya. Itu mengenai pembahasan nomor 2. Sekarang nomor 3 nih. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 56 cm, 56 meter akan ditanami rumput. Harga rumput adalah 7.500 meter persegi. Berapakah biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli rumput tersebut? Baik, yang diketahui di soal diameter 56, otomatis jari-jarinya setengahnya ya, yaitu 28. Kemudian di soal juga diketahui bahwa harga rumput itu 7.500 per meter perseginya. Yang ditanyakan berapakah biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli rumput tersebut. Nih kurang lebih gambarnya seperti ini sahabat belajar. Jadi ada taman yang berbentuk lingkaran. Nah di tengah-tengahnya itu akan ditanami rumput sepenuhnya. Nih otomatis kita harus mencari luas daripada taman terlebih dahulu untuk menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan ya. Jadi langkah pertama kita cari luasnya dulu. Oke, rumus luas lingkaran itu tadi sudah kita bahas ya, yaitu PR kuadrat. Nih, kita masukkan pi-nya kita gunakan 22/7 karena jari-jarinya yaitu 28. Bisa habis dibagi dengan 7. Kali 28 kali 28 ya, karena jari-jari kuadrat maka R-nya 2 kali. Oke, di sini kita sederhanakan terlebih dahulu. 28 itu bisa dibagi dengan 7, hasilnya yaitu 4. Tinggal kalian kalikan 22 kali 4 kali 28 ya. Itu hasilnya 2464 meter persegi. Nah, ini luasnya, luas taman tersebut. Yang ditanyakan di soal itu biayanya. Harga rumputnya 7.500 per meter perseginya. Jadi tinggal kita kalikan saja ya untuk mencari total biaya untuk membuat taman tersebut. Jadi luas taman dikali dengan harga, luasnya 2.464 dikali dengan harga per meter perseginya 7.500 ya. Tinggal kalian hitung, kalikan, itu akan menghasilkan 18.480.000 rupiah. Nah, itu sahabat belajar mengenai biaya taman. Jadi kalau ada soal seperti ini lagi, yang dicari itu luasnya terlebih dahulu, baru dicari tujuan yang ditanyakan di soal ya. Baik, yang nomor 4 nih. Hitunglah luas daerah bangun di bawah ini. Oke, perhatikan nih bangunannya. Yang diketahui pada bangun tersebut adalah jari-jari ya, 40 cm ya. Kemudian kalau kita perhatikan ini bangunnya dia seperti lingkaran dibagi 4 ya. Artinya bangun tersebut merupakan 1/4-nya dari lingkaran. 1/4-nya dari lingkaran. Berarti kita ini disuruh menghitung luas 1/4 lingkaran ya. Karena di sini gambarnya bukan satu lingkaran penuh, tetapi 1/4 bagiannya dari lingkaran. Oke,
rumus luas seperempat lingkaran itu sama dengan 1/4 ya dikali dengan rumus satu lingkaran penuh, yaitu tadi sudah ya kita bahas pi r kuadrat. Nah ini rumusnya 1/4 kali pi r kuadrat. Bagaimana kalau gambarnya itu setengah lingkaran? Maka 1/4-nya ganti dengan 1/2. Begitupun dengan 1/3 lingkaran, berarti ganti dengan 1/3, 1/4-nya dikali dengan rumus satu lingkaran. Ya, di sini 1/4 dikali dengan pi-nya kita gunakan yang 3,14 ya sahabat belajar, karena jari-jarinya 40 bukan kelipatan dari 7 kali 40 kali 40 ini jari-jari kuadrat ya 2 kali. Kemudian perhatikan di sini apakah ada yang bisa disederhanakan ya. Kalau kita lihat ada ya di sini 40 itu bisa disederhanakan dengan 4 ya, 40 bisa dibagi dengan 4 yaitu 10. Tinggal dihitung 1 kali 3,14 kali 10 kali 40 ya, dihitung itu hasilnya 1256 cm persegi. Nah itu luas 1/4 lingkaran tersebut. Mudah-mudahan paham ya. Oke, berikutnya masih ada contoh soal lagi nih. Yang nomor 5, sebuah lingkaran berdiameter 20 cm, hitunglah luas lingkaran tersebut. Ya, seperti biasa tulis dulu apa yang diketahui di soal. Di soal di sini yang diketahuinya diameter yaitu 20. Otomatis jari-jarinya, jari-jari setengah dari diameter, maka jari-jarinya yaitu 10 cm ya. Yang ditanyakan luasnya. Luas itu pi r kuadrat rumusnya. Pi-nya kita gunakan 3,14 ya, karena di sini jari-jarinya 10 nih, bukan kelipatan dari 7 ya. 3,14 kali jari-jari kuadrat berarti jari-jari kali jari-jari 10 kali 10. Tinggal kalian hitung 3,14 dikali 10 dikali 10 itu hasilnya 314 cm persegi. Nah itu mengenai luas dan keliling lingkaran. Dipahami tadi ya unsur-unsurnya, kemudian dihafalkan rumusnya. Setiap mengerjakan soal kalian harus tulis dulu apa yang diketahui di soal, lalu yang ditanyakannya apa. Jadi ya harus paham tujuan dari soal itu apa ya. Baik sahabat belajar, itu cukup ya mengenai lingkaran. Masih ada nanti video pembelajaran lanjutan dari lingkaran ini. Semoga bermanfaat ya. Ingat tetap semangat ya. Harus ingat bahwa matematika itu mudah, matematika itu asik. Yang penting kalian serius dalam belajarnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.